Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih. Wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'iyan ila ridwanih. Salawatullahi alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan pertemuan kita pada kesempatan kali ini untuk sama-sama kita belajar tentang tafsir ringkas daripada surat Yusuf, yang mana kita ambil dari tafsir Ibnu Katsir, yang mana surat Yusuf ini adalah surat yang ke-12, ya, yang terdiri dari 111 ayat dan termasuk surat Makkiyah, surat yang diturunkan sebelum hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah sebagai penghibur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atas berbagai macam cobaan, cercaan, bahkan percobaan pembunuhan kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga kepada para sahabatnya untuk bersabar, seperti sabarnya Yusuf alaihissalam, yang mana dicoba oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari kecintaan ayahnya kepadanya, kemudian hasad saudara-saudaranya yang mengakibatkan dia harus diceburkan ke sumur, dibuang, dijual ya, sebagai hamba sahaya. Kemudian setelah besar, walaupun dia ditinggal dibeli oleh pembesar Mesir dan tinggal di kerajaan, tapi terjadi godaan yang lain, yaitu godaan wanita. Cobaan terhadap ketampanan yang Allah berikan kepada dia yang mengakibatkan dia harus masuk penjara agar terselamat dari perbuatan yang tidak baik kepada orang-orang yang mencintainya. Kemudian pada pertemuan yang lalu kita telah sampai kepada ayat-ayat yang menyebutkan bahwasanya Yusuf di penjara terkenal dengan ke akhlak yang baik, jujur, suka membantu, dan eh, akhlak-akhlak yang baik lainnya, sehingga dia disukai, sehingga orang-orang dekat dengan dia, termasuk juga dua pembuat makanan, pembuat roti dan juga pemberi minuman raja yang masuk ke sana, semakin dekat dengan Yusuf, kemudian menyampaikan mimpi yang mereka dua alami, kemudian ditafsirkan oleh Yusuf, yang ternyata penafsirannya adalah tepat. Yang kemudian ketika mereka keluar dan kita telah sampai kepada raja yang kemudian bermimpi, dan mimpi itu disampaikan kepada para pembasarnya dan didengar juga oleh orang yang ditakwilkan Yusuf akan bebas, yaitu pemberi minum minum raja, yang kemudian teringat bahwasanya dulu dia juga bermimpi ditakwilkan oleh Yusuf. Dia menuju Yusuf untuk meminta mentakwilkan mimpi raja, dan ditakwilkan oleh Yusuf tanpa eh, memberikan kepadanya kata-kata yang kurang enak, dikarenakan eh, amanah yang Yusuf katakan kepada dia tidak dilaksanakan untuk menyampaikan dirinya merupakan orang yang terzolimi di penjara, ya. Yang pada akhirnya disampaikan kepada raja, dan raja ingin mendengar langsung dari Yusuf, tapi Yusuf ketika mendapat utusan untuk menyebutnya dia tidak mau, sampai eh, dipersaksikan terhadap wanita-wanita yang dulunya melihat Yusuf dan melukai tangan-tangan mereka, termasuk juga pengakuan istri Al-Aziz yang mengatakan bahwasanya Yusuf masuk penjara karena kedoliman diri mereka, kedoliman diri istri Al-Aziz yang mengajaknya untuk melakukan perbuatan yang tidak senonoh, dan Yusuf merupakan orang yang amanah, orang yang tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Sehingga apa? Yusuf keluar dalam keadaan
putih bersih, tidak mempunyai dosa seperti yang dituduhkan orang-orang yang menjebloskan dia kepada penjara. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita sampai ke episode yang mana Yusuf sudah dikeluarkan dan didekatkan kepada eh, Raja Mesir dalam keadaan suci bersih, terbebas dari tuduhan yang dituduhkan kepadanya. Kita mulai dari ayat yang ke 54 ya, yang ke 54. Ketika raja itu mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qala al-maliku tuni bih astakhlisu li nafsi. Dan raja berkata, bawalah Yusuf itu kepadaku agar aku memilih dia sebagai orang yang dekat denganku. Falamma kallamahu qala innakal yawma ladaina makinun amin. Maka tatkala raja berbicara dengan Yusuf, dia berkata, sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi orang yang berkedudukan tinggi lagi dipercaya pada sisi kami. Qala ja'alni ala khazainil ard. Inni hafidun alim. Yusuf berkata, jadikan aku bendaharawan Mesir. Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga dan juga alim dan juga orang yang berpengetahuan. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita sekalian ketika Yusuf telah keluar dari penjara dalam keadaan putih bersih, tidak eh, ada pada dirinya dosa terhadap tuduhan-tuduhan yang dengannya dia dimasukkan penjara, yaitu berbuat sarong kepada istri Al-Aziz. Setelah raja mengetahui bahwasanya Yusuf adalah orang yang bisa dipercaya, orang yang amanah, orang yang bebas dari tuduhan terhadap dirinya, maka raja mengatakan, "U'tuni bihi astakhlisu nafsi." Kepada bawahannya, bawalah Yusuf padaku agar aku memilih dia sebagai orang yang dekat denganku. Kujadikan eh, orang yang eh, menasihatiku di dalam mimpi yang eh, aku dapatkan. Yang mana mimpi ini telah ditafsirkan oleh Yusuf. Ya. Falamma kallamahu, tatkala raja bercakap-cakap dengan dia, berbicara dengan Yusuf, mengenal kelebihannya, kepandaiannya, mengetahui adabnya, akhlaknya, bahkan kesempurnaannya, maka langsung diberi kedudukan oleh raja, innakal yauma ladaina makinun amin. Engkau mulai hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi dan juga dipercaya di sisi kami. Engkau mendapatkan kedudukan dan juga kepercayaan di sisi raja. Oleh karenanya, ketika Yusuf mendapatkan kesempatan dekat dengan raja dan dia juga mengetahui tentang apa yang akan terjadi dari takwil mimpi raja dan dia juga mengetahui kafaah kemampuan dari dirinya, maka dia menyampaikan sesuatu kelebihan yang dia punya yang mungkin raja tidak tahu. Yang mana dia adalah orang yang hafid dan juga alim. Dia yang orang yang pandai menjaga, mengetahui bagaimana nanti mengatur eh, apa namanya bahan pokok yang harus disimpan dan berapa yang harus dimakan supaya nanti pada 7 tahun pada masa paceklik itu tidak terjadi kelaparan di negeri Mesir dan juga nanti akan menyebar ke negeri-negeri yang lainnya yang mereka akan datang untuk meminta makan pada masa masa paceklik, paceklik termasuk juga saudaranya Yusuf yang ada di Syam. Maka dia meminta kepada raja, ij'alni ala khazainil ard. Jadikan aku bendaharawan, bendahara negara Mesir. Inni hafidun alim. Aku adalah orang yang pandai menjaga
Tadi lagi berpengalaman, berpengetahuan. Dan ini tidak mengapa ya. Orang mengetahui bahwasanya dirinya mampu untuk menggemban amanah dan dia punya ilmu tentang itu yang tidak dimiliki orang lain, tidak mengapa dia menawarkan diri. Dan maksud tujuannya adalah biar manfaatnya itu umum kepada orang-orang yang di sekitarnya. Karena bisa jadi orang yang tidak memahami masalah yang akan terjadi, yaitu 7 tahun masa subur, kemudian akan datang 7 tahun masa paceklik. Kalau tidak dipersiapkan dengan baik pada 7 tahun masa subur ini, maka pada masa paceklik akan terjadi berbagai macam musibah yang lebih besar. Maka Yusuf, dia mengetahui ilmu tentang itu, tentang bagaimana mengelola 7 tahun ini, supaya pada masa paceklik 7 tahun itu, dia bisa hidup dan juga orang-orang yang lainnya bisa bisa hidup, maka dialah yang harus memegang tentang eh, apa namanya keuangan bendahara yang ada eh, di negara Mesir. Ia menyebutkan bahwa dirinya hafid, artinya penyimpan yang dapat dipercaya dan juga alim yang memiliki pengetahuan, mengerti tugas yang akan diembannya. Dia menjaga apa yang dititipkan dari seorang raja untuk mengelola pada masa-masa subur sehingga pada nanti 7 tahun masa paceklik itu bisa terlewati dengan baik sehingga orang-orang bisa bisa hidup dengan layak pada setelah masa paceklik itu. Dia tahu kemampuan dirinya, ya. Dan pekerjaan itu mendatangkan maslahat bagi orang orang banyak. Sehingga apa? Ia meminta dijadikan untuk bendaharawan gudang, yaitu tempat eh, yaitu piramid, tempat menyimpan hasil bumi sebagai persediaan untuk menghadapi tahun-tahun paceklik yang diceritakan oleh Yusuf. Sehingga apa? Sehingga dia bisa berbuat dengan hati-hati, lebih bijak dan lebih bijaksana karena dia memegang tampuk kekuasaan dan dikabulkan oleh raja. Ini sebagai bentuk penghormatan bagi Yusuf yang terdolimi, ya, masuk di penjara, sedangkan dia tidak melakukan apa seperti yang dituduhkan. Bahkan dia adalah orang yang amanah, yang menjaga eh, apa namanya apa yang dititipkan oleh tuannya, mampu berterima kasih terhadap pengasuhan tuannya dari dia kecil sampai dia menjadi dewasa sehingga dia tidak mau berkhianat terhadap orang yang telah berbuat baik kepadanya. Karenanya wa kadzalika makanna li Yusuf. Dan demikianlah kami memberi kedudukan kepada Yusuf fil ard, di negeri Mesir. Wasanya yatabawwa'u minha haitsu yasha. Ya, dia berkuasa penuh pergi menuju kemana saja yang ia dikehendaki di bumi Mesir itu. Nusibu bi rahmatina man yasha wa la nudhi'u ajrul muhsinin. Dan kami melimpahkan rahmat kami kepada siapa saja yang kami kehendaki dan kami tidak menyia-nyiakan orang-orang pahala daripada orang-orang yang berbuat berbuat baik. Wala ajrul akhirati khairul lil ladzina amanu wa kanu yattaqun. Dan sesungguhnya pahala negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman wa kanu yattaqun dan selalu bertakwa. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita tentang kedudukan Yusuf di negeri Mesir. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kadzalika makanna li Yusuf fil ard. Demikianlah kami memberikan kedudukan kepada Yusuf di bumi. Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan langkah demi langkah sehingga Nabi Yusuf alaihissalam mempunyai kedudukan di negeri Mesir. Yatabawwa'u minha haitsu yasha. Dia pergi kemana saja yang dia kehendaki di bumi Mesir itu. Bebas berbuat apa saja di sana menurut apa yang dia kehendaki. Setelah sebelumnya dia mengalami kesempitan di penjara, di dalam tawanan, dia nggak bebas untuk melakukan hal-hal yang dia sukai.
Dan sekarang Allah Subhanahu wa taala setelah menguji kesabaran Yusuf dan ternyata Yusuf bersabar, sehingga Allah Subhanahu wa taala eh, memberikan suatu kedudukan kepada Yusuf untuk apa? Kadzalika makkanna li Yusuf fil ardh. Memberikan kebebasan, kedudukan kepada Yusuf untuk dia yatabawwa min haytsu yasha. Pergi kemana saja ya dikehendaki. Ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nusibu bi rahmatina man nasya wa la nudhi'u ajral muhsinin. Kami melimpahkan rahmat kami kepada siapa yang kami kehendaki, wa la nudhi'u ajral muhsinin. Dan kami tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan kesabaran Yusuf. Ya. Dari mulai dia mendapatkan perlakuan buruk dari saudara-saudaranya. Dia sabar. Termasuk juga kesabarannya di penjara dikarenakan ulah daripada istri Al-Aziz. Oleh karenanya, buah dari kesabaran ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kedamaian, kemenangan, dan juga dukungan kepada Yusuf untuk bisa menjadi orang yang dipercaya di negeri Mesir. Dan Allah ingatkan bahwasanya walal wala ajru akhirati khairul lil ladzina amanu wa kanu yattaqun. Dan sungguhnya ajrul akhirah, pahala akhirat itu lebih baik. Bahwasanya yang disediakan Allah Subhanahu wa taala untuk Yusuf di akhirat nanti itu lebih besar, lebih banyak, lebih agung daripada kekuasaan dan kewibawaannya yang Allah Subhanahu wa taala berikan di negeri Mesir. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga ketika berfirman kepada tentang Nabi Sulaiman bahwasanya hadza ata'una famnun au amsik bi ghairi hisab wa inna lahu indana la zulfa wa husna ma'ab di surat Sad ayat 39 sampai 40. Inilah anugerah kami berikan kepada orang, maka berikanlah kepada orang lain atau tahanlah untuk dirimu sendiri, maksudnya kepada Nabi Sulaiman tanpa pertanggungjawaban. Dan sebenarnya dia itu mempunyai kedudukan di dekat di sisi kami dan tempat kembali yang baik. Jadi Yusuf diangkat oleh Raja Mesir untuk menjadi bendahara di sana untuk mengatur makanan pokok yang dihasilkan di musim eh, panen pada 7 tahun pertama untuk bisa disimpan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya pada eh, 7 tahun yang akan datang di musim musim paceklik. Dan ternyata apa yang ditakwilkan oleh Yusuf ya, setelah 7 tahun berjalan, musim panen yang berlimpah itu kemudian dikumpulkan, terjadilah musim paceklik itu. Bahkan musim paceklik itu tidak hanya menimpa negara Mesir saja, bahkan menyebar ke negara Syam sampai ke daerah orang tuanya Yusuf dan saudara-saudaranya. Sehingga apa? Mereka ketika mendengar di musim paceklik itu di negara Mesir ada yang membagi makanan ya dengan eh, apa namanya semacam dijual tapi dijual dengan harga murah yang membuat mereka bergerak dari Syam ya, menuju menuju Mesir untuk menukarkan sedikit barang yang mereka punya untuk mendapatkan makanan pokok yang telah disimpan oleh Yusuf di eh, musim sebelum musim paceklik. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang perjalanan saudara-saudara Yusuf ini dari negeri Syam ke Mesir. Waja'a ikhwatu Yusuf fadakhalu alaihi fa'arafahum wa hum lahu munkirun. Dan saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir. Lalu mereka masuk ke tempatnya, maka Yusuf mengenal mereka. Wahum la wahum lahu munkirun. Sedangkan mereka tidak kenal lagi kepada Yusuf. Walamma jahazahum bijahazim qala tuni bi akhil lakum min abikum. Dan tatkala Yusuf menyiapkan untuk mereka bahan makanan, ia berkata, bawalah kepadaku saudaramu yang seayah dengan kamu. Maksudnya Bunyamin. Karena mereka yang seayah dan seibu itu 10 orang. Ya, anak-anaknya Yakub itu 12 ya.
Sepuluhnya itu satu ayah satu ibu. Yang dua, Yusuf dan Bunyamin, itu satu ayah lain lain ibu. Ya. Bawalah kepadaku saudaramu yang seayah dengan kamu, yaitu Bunyamin. Ala tarawna anni ufil kaina wa ana khairul muzilin. Tidaklah kamu melihat bahwasanya aku itu menyempurnakan takaran, menyempurnakan sukatan. Dan aku adalah sebaik-baik penerima tamu. Fa illam ta'tuni bihi, fala kaina lakum indi wala taqrabun. Jika kamu tidak membawanya kepadaku, maka kamu tidak akan mendapat sukatan lagi, maksudnya tidak mendapatkan makanan pokok lagi dariku. Dan janganlah wala taqrabun, jangan kamu mendekatiku. Maka mereka mengatakan qalu sanurawidu anhu abahu wa inna lafa'ilun. Mereka berkata, maka kami akan membujuk ayah kami untuk membawanya ke sini dan sesungguhnya wa inna lafa'ilun. Kami akan benar-benar melaksanakannya. Maka Yusuf mengatakan وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم yarji'un. Maka Yusuf berkata kepada bujang-bujangnya, kepada penjaga-penjaganya, kepada anak buahnya, "Eh, masukkanlah barang-barang penukar kepunyaan mereka ke dalam karung-karung mereka. La'allahum ya'rifunaha, supaya mereka mengetahuinya, idza qalabu ila ahlihim." Ya, apabila mereka telah kembali kepada keluarganya, la'allahum yarji'un. Mudah-mudahan mereka kembali lagi. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudara Yusuf ya, datang dari negeri yang jauh setelah mereka mendengarkan ada penguasa Mesir yang memberikan makanan kepada masyarakat dengan harga harga yang murah. Sehingga apa? Ketika mendengar ini, padahal mereka negeri jauh ya, mereka membawa barang-barang yang dapat ditukar dengan bahan makanan. Maka berangkatlah 10 orang anak Nabi Yakub, kecuali Bunyamin yang saudara sebapak dan seibu dengan Yusuf. Kenapa? Karena ditahan dia oleh ayahnya. Karena ia putra kesayangan sebagai pengganti daripada saudaranya Yusuf di hati ayahnya. Dan Yusuf saat itu sudah menduduki jabatan yang tinggi, menjadi pemimpin, menjadi menteri. Ya. Dia mengenal mereka dari gerak tubuh mereka, wajah mereka. Tetapi mereka tidak mengenal sama sekali Yusuf. Karena berpisah semenjak masih kecil dan Yusuf saat itu masih muda belia. Kemudian disebutkan di sebuah ayat bahwasanya mereka lah yang menjualnya kepada kafilah dagang. Mereka nggak tahu kemana kafilah dagang itu membawa Nabi Yusuf. Dan mereka nggak pernah sama sekali terbayangkan bahwasanya Yusuf itu akan menjadi orang penting, akan menjadi eh, orang yang nantinya akan memberikan makanan kepada kepada mereka. Mereka tidak mengetahui bahwasanya di depannya itu adalah Yusuf. Sehingga apa? Ketika Yusuf bertanya kepada mereka, seolah-olah Yusuf tidak mengenal mereka, apa yang membuat kamu datang kemari? Maka mereka menjawab bahwasanya kami datang untuk mendapatkan makanan. Maka pura-pura Yusuf mengatakan bahwasanya mungkin kalian ini mata-mata. Ya. Maka mereka berkata, kami berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal seperti itu. Ya. Karena mereka adalah ya bagaimanapun mereka adalah anaknya Nabi, Nabi Yakub. Ya. Jadi kalian dari mana? Kami dari negeri Kanaan. Ya. Dan mereka mengatakan bahwasanya ayah kami Nabi yaitu Yakub alaihissalam. Ya. Ia bertanya, apakah ia masih mempunyai anak selain kalian? Ya, mereka mengatakan bahwasanya kami berjumlah 12. Ya, jujur mereka ini. Tetapi ada adik kami yang sudah meninggal. Mereka mengatakan meninggal ya. Padahal tidak meninggal, tapi mereka yang hasad kepada dirinya, kemudian dibawa oleh para pedagang, nggak tahu di kemana dia perginya.
Dan dia mengatakan bahwasanya dialah yang paling dicintai oleh ayah kami. Dan saudara sekandungnya masih ada. Kami tinggal di rumah untuk menghibur ayah kami yang telah ditinggalkan oleh saudaranya itu Yusuf. Maka Yusuf memerintahkan kepada anak buahnya untuk menjamu mereka, menghormati mereka, kemudian menyiapkan barang bahan makanan yang mereka minta. Walamma jahazahum bijahazihim. Ketika Yusuf menyiapkan untuk mereka bahan makanan, ya, memenuhi takaran sesuai dengan yang mereka inginkan, sesuai dengan yang mereka butuhkan, maka Yusuf mengatakan, bawalah kepadaku saudara kalian yang kalian sebutkan tadi itu. Agar apa? Agar aku bisa percaya bahwasanya kalian itu gak bohong terhadap apa yang kalian ceritakan kepadaku. Ala tarawna anni ufil kaila. Bukankah kalian lihat sendiri itu? Aku itu menyempurnakan sukatan, yaitu bahan makanan yang aku berikan kepada kalian. Wa ana khairul munzilin. Dan juga aku menjamu, ya, tamu yang datang kepadaku dengan baik untuk menarik simpati mereka agar mereka kembali lagi. Bahkan Yusuf mencoba untuk menakuti mereka. Fa illam ta'tuni bihi fala kaila lakum indi. Apabila kalian tidak membawanya kepadaku, maka kalian tidak akan mendapatkan bahan makan pokok lagi dariku. Jika kalian nanti kembali lagi dan kalian tidak mendapat membawa saudara kalian itu, maka kalian tidak akan mendapat jatah makanan lagi. Maka mereka langsung mengatakan, qalu sanurawidu anhu abahu wa inna lafa'ilun. Kami eh, benar-benar akan bujuk ayah kami untuk membawanya ke sini dan kami benar-benar akan melakukannya. Kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendatangkannya kepadamu. Agar apa? Agar engkau percaya bahwasanya cerita kami itu benar. Kami ini anaknya Nabi. Kami ini berjumlah 12. Yang satunya telah hilang. Ya, yang satu bapak dengan kami. Dan tinggal yang satu yang disayangi oleh orang tua kami, yaitu Bunyamin. Kami nggak bohong. Ya, buktikan. Kalau kamu datang lagi nggak membawa Bunyamin itu, maka kalian tidak mendapatkan bahan makanan pokok lagi dari kami. Maka Yusuf mengatakan kepada anak buahnya, wa qala li fityanihi, kepada bujang-bujangnya, anak buahnya, ij'alu bidha'atahum fi rihalihim. Masukkanlah barang-barang mereka yang mereka bawa untuk menukar makanan tadi ke dalam karung-karung mereka. Ini secara diam-diam tanpa sepengetahuan mereka. Supaya apa? La'allahum yarji'un. Supaya mereka kembali lagi. Karena khawatir, ya, mereka nanti kalau datang lagi, mereka tidak punya barang-barang untuk ditukarkan lagi dengan bahan bahan makanan. Karena mungkin sudah habis yang ada di rumahnya karena paceklik. Atau ada yang mengatakan bahwasanya Yusuf merasa tercela bila ia mengambil barang-barang penukar dari ayahnya dan saudaranya. Ada yang mengatakan bahwasanya Yusuf bermaksud agar mereka kembali lagi setelah barang-barang itu masih ada dalam karung mereka, karena ia mengetahui bahwasanya ternyata pembesar Mesir ini itu bersikap baik, tidak mau menerima barang yang bukan hak hak mereka. Ya. Falamma raja'u ila abihim qalu ya abana muni'a minnal kailu fa arsil ma'ana akhana naktal wa inna lahu lahafidun. Ketika mereka pulang, telah kembali kepada ayah mereka, itu Yakub, mereka berkata, ya abana muni'a minnal kail. Wahai ayahku, kami tidak akan mendapat gandum lagi. Fa arsil ma'ana akhana naktal wa inna lahu lahafidun. Kami tidak akan mendapatkan gandum lagi jika tidak membawa saudara kami. Sebab itu, fa'arsil ma'ana akhana. Biarkanlah saudara kami itu pergi bersama-sama kami. Supaya kami mendapatkan gandum. Wa inna lahu lahafidun. Dan kami sungguh benar-benar akan menjaganya. Maka Yusuf mengatakan kepada mereka, Qala hal amanukum alaihi illa kama am illa kama illa kama amintukum ala akhi min qabl. Bagaimana aku mempercayai kalian? Bagaimana aku mempercayakan Bunyamin kepada kalian? Illa kama amintukum ala akhi min qabl. Ya. Kecuali seperti aku telah mempercayakan saudaranya yaitu Yusuf kepada kamu dahulu.
Fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahim. Maka Allah sebaik-baiknya penjaga dan dia adalah Maha Penyayang di antara para para penyayang. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita bahwasanya ketika mereka kembali kepada ayah mereka, mereka benar-benar mengatakan seperti yang mereka katakan kepada Nabi Yusuf, bahwasanya mereka akan berupaya untuk mengatakan kepada ayah, meyakinkan ayahnya untuk bisa membawa membawa saudaranya Bunyamin. Maka mereka mengatakan, qalu ya abana munya minal kai. Wahai ayahku, kami tidak akan mendapatkan gandum lagi setelah setelah ini. Bila apabila ayah tidak eh, membiarkan Bunyamin itu ikut bersama kami, seperti yang diminta oleh pembesar Mesir tadi, maksudnya Yusuf. Maka biarkanlah dia pergi bersama kami agar kita mendapatkan gandum bahan makanan pokok untuk kita dan keluarga kita. Wa inna lahu lahafidun. Dan kami benar-benar akan menjaganya. Maksudnya nggak usah khawatir. Bunyamin akan kita jaga. Pasti. Pasti akan kembali kepada ayah. Dan ini perkataan yang sama ketika mereka membawa Yusuf dulu. Ya. Wa inna lahu lahafidun. Persis yang mereka katakan uh, kepada ayahnya ketika membawa Yusuf. Arsilhu ma'ana ghada yarta' wa yal'ab. Lepaskan dia besok bersama kami untuk bersenang-senang dan bermain. Wa inna lahu lahafidun. Dan kami benar-benar akan menjaganya. Tapi ternyata mereka menyelisih apa yang mereka katakan. Oleh karenanya sulit untuk Yusuf menerima perkataan mereka walaupun ada takkid di sana. Wa inna, ya, ada takkid di sana. Lahu, lam takkid. La hafidun. Wa inna lahu la hafidun. Dalam takkid di sana tapi susah untuk mempercayai sesuatu yang sesuatu yang telah mereka ingkari sebelumnya. Oleh karena itu Yusuf berkata kepada mereka, hal amanukum alaih. Bagaimana aku mempercayakannya, nah, Bunyamin itu kepada kalian? Illa kama amantukum, illa kama amantuk, illa kama amantukum. Ya. Hal amanukum alaihi illa kama amintukum ala akhi min qabl. Qala hal amanukum alaihi illa kama amintukum ala akhi min qabl. Fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahim. Bagaimana aku akan percayai Bunyamin kepada kalian? Kecuali seperti aku telah mempercayakan saudara Yusuf kepada kalian terdahulu. Ya, tidaklah kalian itu berbuat perbuatan yang tercela kepada Yusuf. Bahkan kalian membohongiku, ya, dengan membawa komis, ya, membawa baju yang telah kalian lumuri dengan darah palsu. Dan Allah Subhanahu wa taala membongkar itu dengan lupanya kalian untuk menyobek baju yang telah dimakan serigala. Ternyata tidak sobek. Ya, kalian katakan bahwa Yusuf dimakan serigala, tapi ternyata bajunya utuh. Nah, ini kan perbuatan bohong kalian. Jadi seolah-olah sudah tidak ada percaya lagi kepada mereka dikarenakan perlakuan mereka kepada Yusuf. Takut eh, Nabi Yakub itu juga akan dilakukan kepada saudara Yusuf yaitu Bunyamin. Yang mana kalian dulu sampai sekarang detik ini kalian telah memisahkan aku dengan Yusuf. Ya. Dan dia tidak kembali sampai sekarang. Tapi Nabi Yakub subhanallah menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu khairun hafizah. Maka Allah adalah sebaik-baik penjaga. Allah yang menjaga Nabi Yusuf, menjaga anak yang telah hilang sampai saat ini. Bahkan masih berharap dengan kesedihan yang ia alami bertahun-tahun. Dia selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai mengatakan bahwasanya matanya menjadi buta dikarenakan kesedihan hilang dengan Yusuf. Dia selalu berdoa pada Allah Subhanahu wa taala untuk mengembalikannya lagi kepadanya. Menyatukan kembali dia dengan anak yang ia cintai, dia serahkan kepada
Allah Subhanahu wa taala. Walamma fatahu mata'ahum wajadu bid'atahum ruddat ilaihim. Maka tatkala mereka membuka barang-barang mereka, mereka menemukan barang-barang penukaran mereka dikembalikan kepada mereka. Qalu ya abana ma nabghi hadhi bid'atuna ruddat ilaina. Wahai ayah kami, apalagi yang kita inginkan? Ini barang-barang kita yang kita gunakan untuk nukar itu dikembalikan kepada kita. Wa namiru ahlana wa nahfadu akhana wa nasdadu kaila ba'ir dzalika kailu yasir. Dan kami akan dapat memberi makan keluarga kami dan kami akan dapat memelihara saudara kami dan kami akan mendapat tambahan gandum seberat beban seekor unta. Itu adalah sukatan atau gandum yang mudah bagi Raja Mesir. Maka Yakub mengatakan kepada mereka, qala lan ursilahu ma'akum. Aku tidak sekali-kali tidak akan melepaskannya pergi bersama-sama kalian. Hatta tu'tuni mawathiqa minallah la ta'tunani bihi illa ayyuhata bikum. Aku tidak akan melepaskan pergi bersama-sama kalian sebelum kalian itu memberikan kepadaku janji. Janji yang teguh atas nama Allah bahwa kamu pasti akan membawanya kembali kepadaku. Kecuali kalian itu dikepung oleh musuh. Illa ayyuhata bikum. Falamma atauhu mawathiqahum qala Allah ala ma naqulu wakil. Maka tatkala mereka memberikan janji mereka, maka Yakub berkata, Allah eh, qala Allahu ala ma naqulu wakil. Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan ini. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi setelah saudara-saudara Yusuf membuka barang-barang mereka, ternyata mereka mendapatkan barang-barang penukaran mereka itu dikembalikan kepada mereka. Ya. Dan ini yang diperintahkan Yusuf kepada anak buahnya supaya apa? Meletakkan barang-barang penukaran itu secara diam-diam. Sehingga apa? Mereka nggak mengetahui bahwasanya barangnya itu yang dia bawa dulu untuk nukar itu mereka bawa balik lagi. Ya. Dan mereka baru mengetahui ketika mereka membuka pemberian dari Yusuf dari bahan makanan pokok, baru mengetahui bahwasanya barang-barang yang mereka untuk tukar itu ada di dalamnya juga. Sehingga mereka mengatakan qalu ya abana mana bagi. Wahai ayah kami, apa yang kita cari? Apa yang kita inginkan? Hadhi bid'atuna rudat ilaina. Ini barang-barang ini dikembalikan kepada kita. Apa yang kita inginkan setelah ini? Barang-barang kita dikembalikan lagi kepada kita. Ya. Sementara bagian untuk kita, makan pokok diberikan secara utuh juga kepada kita. Wa namiru ahlana. Dan akan mendapatkan dan akan dapat memberi makanan keluarga kita. Maksudnya, bila ayah membiarkan saudara kami untuk pergi bersama kami, maksudnya setelah makanan pokok ini habis, ya kan, yang mengharuskan mereka untuk kembali lagi karena waktunya lama, 7 tahun. Mungkin makanan pokok walaupun sebesar unta setiap orang ya, kalau itu aja dimakan tanpa ada penghasilan lagi dari bumi, maka itu akan habis juga. Sehingga apa? Ketika barang-barang itu habis, makanan itu habis, maka terpaksa mereka harus kembali lagi kepada Yusuf ke negeri Mesir, yang mana makanan itu tersimpan di sana. Wanamiru ahlana dan akan dapat memberi makanan keluarga kita. Maksudnya bila ayah membiarkan saudara kami untuk pergi bersama kami, kami akan bisa nantinya membawa makanan untuk keluarga kita. Dan kita juga wanahfadu akhana dan kami akan menjaga saudara kami, menjaga Bunyamin maksudnya. Wanasdalu, wanasdadu kaila ba'ir dan juga akan mendapatkan tambahan gandum seberat beban seekor unta, ya, yaitu jatahnya jatahnya Bunyamin. Karena Yusuf subhanallah memberikan setiap orangnya seberat beban seekor unta ya, terhadap orang-orang yang datang. Nah, kalau mereka datang 10 dapat 10 unta. Ya. Kalau datang 11 maka dapat tambahan satu berat ekor unta. Ya. Dzalika kailu yasir. Itu mudah bagi Raja Mesir untuk membagikan kepada kita. Dan ini ya
subhanallah, eh, apa namanya, ucapan mereka yang manis kepada ayahnya untuk bisa membawa Bunyamin keluar dari ayahnya dan ikut bersama mereka menuju Mesir untuk mendapatkan makanan. Maka Nabi Yakub, ya, mau gak mau terpaksa juga ya, walaupun tidak mendapatkan kata-kata manis dari mereka, terpaksa juga karena mereka butuh makanan. Tapi di sisi lain tidak rela melepas kepergian Bunyamin bersama mereka karena takutnya terjadi seperti yang terjadi pada Yusuf. Maka Nabi Yakub mengatakan, "Qal lan ursilahu ma'akum hatta tu'tuni mawathiqa min Allah." Ya, aku berkata, aku sekali-kali tidak akan melepaskannya pergi bersama kalian sebelum kalian memberikan janji yang teguh dengan nama Allah kepadaku. Ya. Mereka sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak sembarangan untuk berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, walaupun mereka melakukan hal-hal yang tidak baik kepada Yusuf, tetap mereka sangat menghormati, ya, sangat mengagungkan sebuah janji yang disebut di sana nama Allah Subhanahu wa taala, sebuah sumpah yang dihadapkan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Yusuf meminta kepada mereka untuk bersumpah untuk membawa Bunyamin kembali kepada dirinya lagi. Kata tunani bihi. Ya. Kecuali kalau kalian itu dikepung oleh musuh. Illa ay yuhata bikum. Kalau kalian misalnya di perjalanan di ada pencuri atau perompak dan segala macamnya, ya itu di luar kekuasaan kalian. Ya. Takdir Allah. Tetapi kalau tidak ada apa-apa, maka berjanjilah bahwasanya kalian akan membawa kembali Bunyamin kepadaku. Falamma atahu mawathiqahum. Setelah mereka memberikan janji kepada mereka, kepada ayahnya, kemudian Nabi Yakub mengatakan Allahu ala ma naqulu waqil. Ya. Allahu ala ma naqulu waqil. Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan ini. Kemudian Nabi Yakub memberikan arahan kepada anak-anaknya ketika akan masuk negeri Mesir lagi. Waqala ya baniya la tadkhulu min babin wahidin. Wahai anak-anakku, ya. Qala ya baniya la tadkhulu min babin wahidin. Wadkhulu min abwabin mutafarriqah. Dan tatkala mereka masuk menurut ya dan aku berkata, wahai anak-anakku, qala ya baniya la tadkhulu min babin wahidin. Jangan kalian eh, bersama-sama masuk itu dari min babin wahidin, dari satu pintu gerbang. Tetapi la wadkhulu min abwabin mutafarriqah. Tapi masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berlain-lainan. Wa ma ughni ankum minallahi min syai'. Inal hukmu illa lillah. Alaihi tawakkaltu wa alaihi falyatawakkalil mutawakkilun. Dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berlain-lain. Namun demikian aku tidak dapat melepaskan kamu barang sedikit pun daripada takdir Allah Subhanahu wa taala. Walamma dakhalu min haitsu amarahum abuhum. Dan tatkala mereka masuk menurut yang diperintahkan ayah mereka, maka ada yughni anhum minallahi min syai'. Akan tetapi cara demikian itu tidaklah melepaskan mereka sedikit pun dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Illa hajatan fi nafsi Yaqub qadaha. Tetapi ini adalah suatu keinginan pada diri Yakub yang telah ditetapkannya. Wa innahu ladu ilmin lima 'allamnahu walakinna aktsara nasi la ya'lam. Karena karena kami telah mengajarkan kepadanya, akan tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Inilah masuknya mereka ke negeri Mesir untuk yang kedua kalinya, yang ikut bersama mereka Bunyamin, yaitu saudaranya Yusuf yang sekandung. Apa yang akan terjadi nanti? Insya Allah kita akan sama-sama bahas bersama-sama pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat.
Hada wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.